Oke guys, balik lagi dengan saya di channel ini. Seperti biasa, kali ini saya akan merangkum alur cerita film romantis Korea yang berjudul Preparatory Advanced Course. Apa sih artinya? Yang artinya kursus kelanjutan guru prepaid. Sangat disarankan untuk kalian yang belum menyentuh umur 17 tahun dan masih jomblo, jangan mencoba-coba untuk menonton film ini karena di dalamnya banyak terdapat adegan yang sangat menggoda keteguhan hati kalian. Mungkin juga akan membuat kalian ikut terkejut. Lanjut. Di awal film memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang makan-makan santuy bersama. Pria yang ada di sana bernama Lee Song Ki. Dia merupakan seorang ahli teori tentang wanita, tapi dia hanya mempelajarinya lewat sebuah buku. Cewek yang masih muda di sana bernama Meg, merupakan adik dari Lee Song Ki. Sedangkan cewek yang sudah tua di sana merupakan ibu dari mereka berdua yang saya sendiri tidak mengetahui siapa namanya. Tak lama kemudian terdengar ada yang mengetuk pintu rumah mereka. Setelah sang ibu membukakan pintu, muncullah seorang wanita cantik membawa sebuah kue bernama Yunhwa. Jadi Yunhwa ini merupakan seorang novelis dan sekaligus tetangga baru mereka. Buat kalian yang tidak mengetahui apa itu novelis, jadi novelis adalah seorang yang menulis sebuah cerita novel. Ketika sang ibu sedang mengobrol dengan Yunhwa, terlihat Lee yang sedang memperhatikan keaduhaian si Yunhwa sambil senyum-senyum sendirian persis seperti orang jomblo. 재택근무. 네. 멀리 안 나가요? Singkat cerita, ketika Lee sedang berada di kampus bersama temannya yang bernama Nick, saat itu mereka melihat seorang cewek bernama Profesor Miae. Jadi dia adalah seorang penasehat akademisnya si Lee. Di sana Miae menyuruh si Lee untuk menghadap ke ruangannya. Tak lama kemudian Lee pun mendatangi Miae di ruangannya. Di sana Lee diberikan wejangan karena Lee telah mengubah teks ceritanya dengan imajinasinya yang sangat amat mengejutkan. Bisa dilihat di sana Lee juga membayangkan sedang meraba-raba Profesor Miae. Setelah itu Lee pun kembali bersama dengan Nick. Di sana datanglah seorang wanita cantik bernama Maimun. Maimun ini memberikan sebuah surat cinta kepada si Lee karena diketahui Maimun ini sangat menyukai si Lee. Tapi sayangnya Lee tidak pernah membalas cintanya si Maimun. Scene kemudian berlanjut memperlihatkan Lee sedang menonton film di kamarnya. Tak lama kemudian dia pun dipanggil oleh ibunya, disuruh mengantarkan buah-buahan ke rumahnya Yunhwa. Sesampainya di sana Lee sangat terkejut melihat si Yunhwa sedang tidur, mengakibatkan buah yang dibawanya jatuh dan Yunhwa pun terbangun. Kemudian di sana Lee juga meminta maaf kepada si Yunhwa. Setelah Lee beranjak mau pulang dan Yunhwa yang melihat resleting Lee masih terbuka, akhirnya mentertawakan si Lee ini dan kemudian Lee pun pulang dengan perasaan yang sangat memalukan. Di malam harinya ketika si Lee sedang mempelajari buku tentang pengenceritan, terlihat si Maimun mengiriminya pesan dan mengajak si Lee untuk ketemuan di sebuah tempat. Keesokan harinya terlihat si Lee sedang bersama si Maimun. Di sana Maimun menyatakan perasaannya kepada si Lee dan untuk meyakinkan si Lee, si Maimun pun akhirnya berserah diri kepada si Lee. Tapi di sana si Lee tidak menyukai si Maimun dan meninggalkan dia pergi. Singkat cerita, Lee dan teman-teman kampusnya terlihat sedang minum amer bersama dengan Profesor Miae. Di sana Lee pun tidak fokus dan melihat buah semangka milik Miae. Ya. Setelah selesai minum amer, kemudian terlihat Miae sudah mabuk dan mau pulang. Lee yang melihat hal itu akhirnya membantu Profesor Miae, tapi di sisi lain ada hati yang tersakiti, yaitu si Maimun yang melihat Lee bersama Miae. Setelah sampai di apartemennya Miae, Lee langsung menaruh Miae di sebuah sofa dengan posisi yang sangat amat aduhai. Lee yang dari awal menyukai Miae melihat Miae sudah mabuk, dia langsung mencoba untuk Tapi tiba-tiba Miae terbangun dan berkata, "Apa yang kau lakukan, anjay?" Di sana Lee mengatakan dia sangat menyukai Miae dan dia siap melindungi apapun yang terjadi. Tapi Miae malah menolak si Lee dan menganggap si Lee ini masih anak kecil dan tidak bisa melakukan apa-apa. Rasa frustasi karena cintanya ditolak, kemudian si Lee terlihat galau di sebuah jembatan. Kemudian datanglah si Yunhwa yang langsung menghampiri si Lee dan menanyakan apa yang terjadi. Keesokan harinya terlihat Yunhwa sedang bersama si Lee di atas sebuah tikar plastik. Ternyata si Yunhwa ini sudah mengetahui isi pikiran si Lee yang sebenarnya pada saat Lee mengantarkan buah kepada Yunhwa kemarin. Isi pikiran si Lee ini tidak jauh dari hal yang sangat mengejutkan. Di sana Yunhwa pun malah mengajari si Lee bagaimana cara melakukan pengenceritaan yang benar sesuai tahap, waktu, tempat, dan alur yang sudah ditentukan. Setelah semua yang telah terjadi, terlihat Yunhwa sedang menulis sebuah novel mengisahkan dirinya sendiri dan si Lee. Singkat cerita, di malam harinya terlihat Lee sedang mendatangi Yunhwa dengan membawa sebuah amer. Ternyata Yunhwa sedang bersama pujaan hatinya yang saya sendiri tidak mengetahui siapa namanya. Akhirnya mereka bertiga pun mabuk-mabuk bersama.
Merasa Amer yang dibawa Lee kurang, pacarnya Yunhwa keluar untuk membeli Amer lagi. Di sana Lee yang berduaan dengan Yunhwa langsung menyerobot tubuh Yunhwa dan akhirnya terjadilah adegan inti dari film ini. Setelah selesai, kemudian Lee pun beranjak untuk pulang. Di luar rumah, Lee bertemu dengan pacarnya Yunhwa yang sedang membawa Amer untuk mereka minum. Tapi sayangnya Lee harus pulang karena takut dimarahi ibunya dan takut ibunya menunggu. Setelah selesai dengan si Yunhwa, Lee pun terlihat sedang makan bersama adiknya. Di sana ia bertanya apa yang seharusnya dilakukan ketika cinta tidak dibalas. Kemudian adiknya menjawab, sebaiknya terimalah orang yang memang mengejarmu selama ini. Itulah yang akan membuatmu bahagia. Kemudian di malam harinya, Lee pun terlihat sedang mendatangi Profesor Miae di apartemennya. Belum sempat berbicara dengan Miae, teleponnya Miae pun berbunyi dan ternyata itu dari pacarnya. Sekaligus itu telepon terakhir karena diketahui hubungan Miae dengan pacarnya sedang ada masalah. Miae yang kesal akhirnya pergi ke kamarnya dan meninggalkan si Lee sendirian. Merasa penasaran, akhirnya Lee pun berani memasuki kamar Miae. Di sana Miae tidak tahu harus berbuat apa dan akhirnya menjadikan si Lee sebagai pelampiasan, sekaligus memberikan si Lee sebuah kehangatan. Setelah selesai melakukan hal tersebut, Lee pun buru-buru pulang ke rumahnya. Di sana Miae mengatakan untuk tidak memberitahu siapa-siapa atas apa yang telah terjadi. Lee pun menjawab, ternyata kau hanyalah seorang wanita yang mementingkan sebuah penceritaan saja. Mendengar hal itu, Miae pun langsung menampar si Lee dan setelah itu Lee pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Lee terlihat sedang frustasi karena ia telah memperjuangkan orang yang salah, yaitu Profesor Miae, dan dirinya sangat menyesal karena telah menolak cintanya si Maimun dulu. Di sisi lain terlihat Yunhwa pergi dari kota itu untuk melanjutkan cita-citanya menjadi seorang novelis terkenal. Singkat cerita, Lee pun terlihat mendatangi Maimun membawa sebuah bunga. Di sana Lee pun mengungkapkan perasaannya kepada si Maimun dan akhirnya Maimun pun menerimanya. Untuk merayakan itu semua, akhirnya Lee jalan-jalan bersama si Maimun dan tidak lupa untuk mampir ke rumah sekedar melakukan sebuah pengenceritan. Belum selesai melakukan hal tersebut, tiba-tiba datanglah adiknya si Lee, dan adiknya si Lee tersebut melihat si Lee bersama Maimun sedang berada di sebuah selimut yang sangat hangat. Kemudian Lee pun mencoba merayu adiknya dengan uang bertujuan supaya adiknya tidak memberitahu apa yang telah terjadi kepada ibunya. Di akhir film terlihat Lee sedang bersama ibunya mendatangi rumah Yunhwa yang dulu. Di sana ibunya menceritakan kepada si Lee, disinilah Yunhwa sering menulis novel dan melakukan semua aktivitasnya. Di sisi lain terlihat si Yunhwa sudah terkenal karena cerita novelnya yang mengisahkan dirinya sendiri yang diminati oleh banyak orang dan cerita pun tamat. Jadi pelajaran positif yang bisa kita ambil dari film ini adalah hargailah orang yang memang benar-benar tulus menyayangi kita apa adanya. Jangan menyepelekan orang itu hanya karena melihat yang lebih mulus dan lebih mengencritkan. Jika ada kata-kata saya yang kurang jelas dan membuat kalian kesal setengah mati, saya minta maaf karena saya hanyalah orang biasa yang tidak luput dari semua godaan dan pastinya bisa tergoda.